Ya, silakan. Selamat malam Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Puji syukur malam ini malam terakhir di tahun 2022 kita mengadakan pertemuan KPA belajar memahami Alkitab. Kita berharap di tahun depan kita dapat bersama-sama kembali. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita tundukkan hati kita untuk mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk semua anugerah-Mu yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Kami mengucap syukur karena malam hari ini kami masih diberikan kesempatan bersama-sama mempelajari firman-Mu melalui kelompok pembelajar Alkitab. Malam ini ya Tuhan, biarlah kami bukan hanya memahami, tapi kami juga ingin melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami dan kelompok yang akan menyampaikan presentasi ataupun eksposisi malam hari ini. Kau akan menyertai kami semua juga yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau serahkan acara ini dari awal pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelumnya saya mau minta bantuan untuk share perikop suara ya, video. Ada siapa yang bisa membantu? Alda mungkin? Atau Pak Petra? Bentar ya. Saya bisa, Pak Petra bisa atau siapa? Bentar saya. Ya, bisa. Boleh Tante Riana. Alda lagi nyoba tuh, Alda. Saya bisa sih, Bunda. Nah, Saya itu. aja. Ya. Pembacaan dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Terima kasih Bu
demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Berea. Yang mewakilnya dari kelompok Berea. Asikin. Cikarolin, Kang. Iya, itunya belum tampaknya itu. Berea. Oh, Karolin. Ya. Sakain. Tolong Bu Alda itu. Kurang gede. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya mewakili kelompok Berea akan membacakan hasil dari kelompok Berea. Diambil dari perikop Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Negaranya, Tuhan merealisasi rencana penyelamatan manusia dengan menjadi manusia di keluarga Yusuf dan Maria. Pulau 1, rencana penyelamatan manusia. Kota penjelasan, menyelamatkan manusia dengan dia sendiri masuk. Nanti saya pakai HP ya kecil. Masuk ke dunia ini dalam rupa seorang manusia. Nomor 2, Allah harus menjadi manusia agar manusia dapat berjumpa dengan Dia. Nomor 3, anak darah Maria diplot sebagai ibu Yesus yang hamil karena Roh Kudus. 4, keperawanan Maria dalam melahirkan Yesus sudah dinubuatkan kurang lebih 700 tahun sebelum kelahirannya oleh Nabi Yesaya. Pulau 2, merealisasinya adalah menjadi manusia di keluarga Yusuf dan Maria. Yusuf ketika tahu bahwa istrinya sudah hamil terlebih dahulu, ingin secara diam-diam menceraikannya. Maksudnya agar Maria tidak tercemarkan namanya di muka umum. Malaikat Tuhan muncul di mimpi Yusuf dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 20 dan 21. Bangun tidur, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan, mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf tidak bersetubuh dengan tolong Bu Alda. Ayat nomor 6. Yusuf tidak bersetubuh dengan istrinya sampai terlahir anak laki-laki yang olehnya diberi nama Yesus. Kalau patokan perawan adalah belum pernah bersetubuh dengan seorang pria, maka Maria sampai Yesus lahir tetap perawan. Aplikasi, rencana Allah menyelamatkan manusia adalah mutlak kedaulatannya yang harus terjadi. Maka kita sebagai orang percaya sudah tepat dengan sungguh-sungguh menerimanya. Global view diambil dari Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu sesuatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Oleh-oleh, Allah sudah
berbuat untuk menyelamatkan manusia, tinggal bagaimana respon kita untuk itu. Demikian dari kelompok Berea. Terima kasih Ibu Karolin telah menyampaikan presentasi mewakili Berea. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok Eklesia yang akan dibawakan oleh Pak Willy Rusli. Sebentar saya akan share screen. Bu, yang ada itu ya, revisi. Ya, sudah saya ganti. Sudah terlihatkah? Ya. Kurang besar ya, Pak? Ya. Udah saya lihat dari sini aja. Oh. Negara Yusuf seorang yang tulus hati dan percaya serta taat kepada kehendak Allah. Pulau yang satu, Yusuf seorang yang tulus hati. Kata penjelasan, Yusuf seorang yang tulus hati dilihat dari rencananya menceraikan Maria tunangannya, karena Yusuf mendengar bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Ayat 18 dan 19. Karena Yusuf, suami Maria, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 19. Maria yang telah bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 18. Sebagai pembanding dapat dilihat dari Lukas 1 ayat 26-27. Global View, Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Dari Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ilustrasi tidak ada, aplikasi, percayalah bahwa rencananya pasti yang terbaik. Pulau kedua, Yusuf percaya serta taat kepada kehendak Allah. Dengan kota penjelasan, mengapa Yusuf memutuskan untuk percaya dan mentaati perintah Allah? Tindakan Yusuf dalam menaati perintah Allah dibuktikan dalam ayat 24 dan 25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Alasan Yusuf menjadi percaya, yang pertama, karena berita itu adalah dari Allah, yang disampaikan melalui malaikatnya. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 20. Yang kedua, karena yang dikandung oleh Maria adalah dari Roh Kudus, dan ia akan menjadi juru selamatnya dari dosa mereka. Di ayat 21 dikatakan Maria akan melahirkan anak laki-laki dan Yusuf akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang ketiga, alasan Yusuf menjadi percaya karena Yusuf tahu bahwa itu adalah rencana Allah yang akan tergenapi. Seperti di ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Global View, Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang
sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Juga dari Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Juga dari Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Juga ada ilustrasi juga aplikasi pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita harus dilaksanakan dengan kerelaan hati dan bertanggung jawab. Oleh-oleh, berani mengambil keputusan untuk percaya dan taat kepada rencana Allah dan mengesampingkan keinginan atau rencana diri sendiri. Demikian presentasi dari Eklesia. Oke, terima kasih Pak Willy sudah menyampaikan presentasinya mewakili Eklesia. Yang terakhir, kita akan mendengarkan eksposisi yang akan dibawakan oleh kelompok Matetes. Silakan Bapak Ibu yang mewakili Matetes. Ya, silakan. Petra. Ya, terima kasih Bu Yeni. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini saya akan membawakan kelompok eksposisi dari kelompok Matetes. Perikopnya yaitu dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Dengan tema karya keselamatan Allah melibatkan perpaduan ketulusan dan ketaatan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus merupakan karya keselamatan Allah bagi umat manusia. Sebab anak yang di dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Tercantum dalam ayat yang 20. Maria akan melahirkan Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 21. Kelahiran Yesus Kristus untuk menggenapi nubuat keselamatan yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ayat 22 dalam Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dalam perikop Matius kali ini menceritakan tentang sifat ketulusan dan ketaatan Yusuf. Sehingga Tuhan berkenan memakai Yusuf untuk terlibat di dalam karya keselamatan Allah. Pada waktu Maria bertunangan dengan Yusuf, Maria mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Maria mengandung merupakan berita buruk dan masalah besar bagi Yusuf. Karena Yusuf sudah bertunangan dengan Maria. Di samping itu, Yusuf dan Maria belum hidup sebagai suami istri. Kehamilan Maria mendatangkan pukulan yang berat bagi Yusuf. Karena kejadian seperti itu, hamil di luar nikah akan menjadi pembicaraan yang buruk dalam masyarakat. Segala rencana baik dalam harapan dan untuk hidup bersama dan menata rumah tangga sebagai suami istri, itu akan menjadi sia-sia. Dalam hal ini, Yesus memiliki hak untuk mengumumkan ketidaksetiaan Maria. Dan Maria harus menanggung akibatnya dengan terkena sanksi dilempari batu hingga mati. Sesuai hukum Yahudi. Ulangan 22 ayat 23 sampai 24. Yusuf pun memiliki hak untuk menceraikan Maria. Karena dianggap Maria telah mengkhianatinya, berselingkuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehendak Allah harus digenapi melalui Maria tunangannya. Karena keselamatan Allah tidak akan terhenti dengan permasalahan mereka. Tuhan sudah merencanakan dengan sempurna melalui kuasa kasih-Nya yang bijaksana. Karya keselamatan Allah yang sudah direncanakan
Tuhan tidak mungkin gagal. Lalu bagaimana Yusuf menyikapi berita kehamilan Maria? Sifat Yusuf adalah tulus dan taat pada kehendak Tuhan. Dalam keadaan resah, gelisah, bingung, Yusuf dengan ketulusannya tetap menerima Maria dan mengambil Maria selaku istrinya. Ketulusan hati Yusuf berkomitmen untuk tetap berada bersama Maria, saling menghibur dan saling menguatkan, walaupun keadaan telah mengecewakan dan menyakitkan. Dalam ayat 19-20. Yusuf rela untuk tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Ayat 25. Yusuf menamakan anak itu Yesus sesuai dengan firman yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Ayat 25. Ketaatan Yusuf pada kehendak Tuhan, yaitu dengan melakukannya semua itu tanpa menunda perintah malaikat Tuhan. Ayat 24. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup ini, sebagai orang percaya, sering kita dihadapkan dengan tantangan dan masalah yang sangat sulit, seperti yang dihadapi oleh Yusuf. Kita sering didesak harus ambil pilihan atau keputusan. Untuk mengatasi hal itu, hendaknya kita mau meneladani sikap Yusuf, yaitu 1, kita mau belajar untuk peka mendengarkan suara Tuhan, percaya akan kebenaran firman Tuhan, dan taat melaksanakan kehendak Tuhan. Yang kedua, yaitu belajar untuk menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Karena Allah itu kudus, maka setiap pengikut Kristus harus hidup dalam kekudusan. Hendaknya kita meneladani ketulusan dan ketaatan dari Yusuf dalam menjalani kehidupan ini. Ketulusan dalam Mazmur 26 pasal 26 ayat 11. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Ketaatan dalam 1 Petrus ayat 1 pasal 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ketulusan dan ketaatan sesungguhnya dilakukan oleh Yesus sendiri. Yesus dengan ketulusan dan ketaatannya, ia menuruti perintah Bapa, bahkan setia sampai mati di kayu salib. Dalam Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam Yesaya 53 ayat 7, dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan mengikuti ketulusan dan ketaatan dari Yusuf, kita pun sebagai orang percaya dapat ikut ambil bagian di dalam karya keselamatan Allah dengan memberitakan Injil Kristus untuk menjangkau banyak jiwa yang belum diselamatkan. Amin. Demikian eksposisi dari kelompok Matetes. Terima kasih.